Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenis Oktania terkait dengan dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian, rumah Ketua KPK Firly Bahuri digeledah. Dan yang Anda saksikan saudara, ini merupakan situasi terkini dari Kertanegara Jakarta Selatan, di mana ini merupakan salah satu rumah Firly Bahuri yang tengah dijaga oleh pihak kepolisian terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan mantan Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat siang Pak Saud. Selamat siang Mbak Glenis, apa kabar? Salam dari Tomohon, Sulawesi Utara. Kabar baik Pak. Ini setelah kemarin Firly Bahuri diperiksa tepatnya hari Selasa siang, sejak pagi hari tadi penyidik Polda Metro Jaya menggeledah rumah dari Ketua KPK Firly Bahuri. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Prosesnya above average ya, di atas rata-rata lah kecepatan di Polda maupun dorongan dari Mabes Polri. Sehingga kita melihat apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita kumpulkan datanya, kemudian apa yang kita analisis, dan masuk pada keinginan kita memang sudah seperti keinginan rakyat Indonesia secara keseluruhan saya kira. Dan Pak Saud? Halo, Pak Saud? Nampaknya ada gangguan komunikasi bersama dengan mantan Ketua KPK Saud Situmorang yang saat ini berada di Tomohon, Sulawesi Utara. Tadi juga disampaikan bahwa menurut mantan Ketua KPK Saud Situmorang yang juga pernah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya, proses penyidikan untuk kasus ini tergolong di atas rata-rata. Ini dilihat dari bagaimana ketika Firly dimintai keterangan pada hari Selasa lalu dan hari ini 2 hari berselang tepatnya di hari Kamis, penyidik Polda Metro Jaya bergerak cepat untuk menggeledah kediaman dari Firly Bahuri. Sebelumnya juga melalui sambungan Zoom, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyatakan bahwa ini dapat diartikan bahwa penyidik ingin mengumpulkan sejumlah barang bukti yang diduga dikumpulkan di rumah atau di kediaman dari Firly Bahuri. Kita sapa kembali Pak Saud. Apakah bisa mendengar? Ya, silakan Pak Saud. Ya, jadi apa yang kita analisis dari data, dari fakta yang sudah jelas ya, dan prosesnya saya pikir kecepatannya cukup baik ya yang dilakukan oleh dalam hal ini Polri bersama Polda dan Mabes Polri, yang menurut kita bahwa kalau hari ini dilakukan penggeledahan, saya pikir itu menuju kepada apa yang kita sebut selama ini memang peristiwa pidana itu terjadi dilakukan oleh bersangkutan. Apakah dikaitkan dengan pasal 12E kecil, 12B besar, atau kaitan dengan Undang-Undang KPK pasal 36 dan 65-nya. Kira-kira itu Mbak Glenis. Oke, baik. Prosesnya di atas rata-rata begitu. Nah, Pak Saud, ini kan hingga saat ini sejumlah saksi sudah diperiksa, kurang lebih 52 orang saksi. Beragam pihak diperiksa selain Syahrul Yassin Limpo, ada Kapolres Tabes Semarang, pegawai KPK, dan saksi-saksi lainnya. Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam dugaan pemerasan ini. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, kita berharap itu hanya teknik, strategi dan style juga ya mungkin. Yang kita harap adalah tidak terjadi sebuah bias ataupun kemudian ini berhenti di tengah jalan atau kemudian berproses pada posisi yang kita berpotensi juga membuat sesuatu abuse pada orang lain. Ya, tapi saya percaya penyidik tidak dalam posisi itu. It's nothing to do with abuse of power. Tapi ini hanya menyangkut strategi saja Mbak Glenis, saya pikir. Jadi kita bersabar saja menunggu, apalagi sudah penggeledahan. Nggak mungkin juga rumah saya digeledah kalau saya tidak melakukan sesuatu yang tidak bisa dituduhkan kepada saya. Itu hanya common sense yang kita pahami saya pikir secara umum gitu Mbak Glenis.
Jadi ada penggeledahan ini untuk siang hari ini juga dalam progres ya, termasuk progres yang cukup baik. Nah, sebelumnya pada pemeriksaan Firly Bahuri menyatakan ia bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo, seorang ketua KPK bertemu dengan pihak yang diduga tengah berpekara. Sebenarnya bagaimana aturan terkait hal ini, Pak Saud? Ya, itu sudah sangat tegas. Tahun 2002, kalau kita mau rajin melihat bagaimana daftar isian masalah Undang-Undang KPK itu dibuat, pasal ini termasuk pasal yang sebenarnya menjamin bahwa asymmetry information yang dimiliki oleh KPK dan pimpinan KPK tidak dilakukan dengan abuse of power atau potensi conflict of interest. Sehingga pasal itu mengatakan, pasal 36 dan 65 itu, di pasal 36 itu menegaskan dengan alasan apapun tidak diperkenankan langsung atau tidak langsung. Jadi tidak langsung misalnya lewat seseorang dan seterusnya untuk bertemu dengan pihak yang berperkara. Jadi pasal itu dimaksudkan adalah pasal yang sebenarnya sangat harus diperhatikan kepada semua pimpinan ataupun staf KPK yang dalam hal kaitan bagaimana menciptakan kepastian hukum. Jadi itu cukup jelas pasal itu, bahkan di undang-undang itu tidak ada penjelasan sama sekali. Di dalam penjelasannya disebut jelas. Jadi dan itu saya pikir cukup jelas. Jadi tidak ada alasan untuk seseorang mengatakan saya tidak tahu, nggak bisa begitu. Karena bagaimanapun ketika masuk di pengaduan masyarakat itu artinya semua proses-proses penyelidikan atau proses-proses pendalaman atau cross check terhadap peristiwa pidana yang mungkin terjadi sudah dilakukan oleh KPK dalam ini pengaduan masyarakat. Jadi tidak ada alasan seorang pimpinan mengatakan dia tidak tahu. Ya, Pak Saud, Anda juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK 2015 hingga 2019. Apakah perkara yang dilaporkan oleh masyarakat ini terkait korupsi di Kementerian Pertanian ini sudah masuk sebenarnya pada tahun 2019 ketika Anda masih menjabat, Pak Saud? Oh enggak ya, kalau 2019 saya nggak dengar itu, tapi bisa jadi juga sudah masuk ya. Tetapi saya tidak ingat bahwa kan biasanya kalau ada penyelidikan atau pendalaman dari pengaduan masyarakat itu akan masuk ke semua meja pimpinan. Saya ingat waktu itu saya keluar itu 2019 Desember ya, 2019 Desember. Nanti kita lihat aja, dilihat kronologisnya. Bisa jadi juga sudah masuk, tapi tidak masuk di meja. Jadi saya tidak ingat kasus itu gitu. Bisa jadi sudah masuk karena dia menjabatkan mulai 2019 itu periode kedua dari kepemimpinan pemerintahan sekarang ya. Bisa saja sudah ada masuk laporan itu. Baik.